Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Berjumpa lagi dengan Pasukan Keren dalam materi kimia kelas 11 yaitu tentang teori asam basa. Tentu kalian sudah pernah makan bakso kan? Menggunakan zat ini, cuka. Kemudian teman-teman juga mungkin pernah makan somai yang menggunakan pare. Nah, bagaimana rasa keduanya? Kita akan lihat dari konsep asam dan basa. Teman-teman, ciri umum asam yaitu yang pertama adalah umumnya rasanya masam, yang kedua, dia dapat memerahkan lakmus biru, yang ketiga, bisa bersifat korosif terhadap logam. Jadi, cuka tadi termasuk contoh asam. Sedangkan ciri-ciri umum basa yaitu yang pertama bersifat licin, dapat membirukan lakmus merah, dan dia bersifat pahit. Jadi, pare itu bersifat basa karena dia termasuk yang rasanya pahit. Nah, teman-teman, apakah ciri-ciri asam dan basa itu hanya dari rasa? Tidak. Para ahli telah memberikan teori tentang asam basa, yaitu ada 3 teori asam basa. Yang pertama, teori Arrhenius. Yang kedua, teori Bronsted-Lowry. Yang ketiga, teori Lewis. Yang pertama, teori Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dapat mendonorkan ion H+ dalam air. Contohnya, HCl terion menjadi H+ dan Cl-. Karena dia menghasilkan H+, maka dia termasuk asam. Kemudian, contoh basa menurut Arrhenius adalah zat yang dapat menghasilkan ion OH- dalam larutan air. Contoh, natrium hidroksida terion menjadi Na+ tambah OH-. Karena dia menghasilkan OH-, maka menurut Arrhenius, NaOH termasuk basa. Sedangkan teori yang kedua yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies yang mendonorkan H+. Sedangkan basa adalah spesies yang menerima H+ atau proton. Contohnya adalah CH3COH ditambah dengan NH3 menghasilkan CH3COO- ditambah NH4+. CH3COH di situ berperan sebagai asam karena dia mendonorkan proton. Sedangkan NH3 bersifat sebagai basa. Dan sebaliknya, CH3COO- berperan sebagai basa konjugasi dan NH4+ berperan sebagai asam konjugasi. Teman-teman, teori yang ketiga yaitu teori Lewis. Menurut Lewis, asam adalah spesies yang berfungsi untuk menerima pasangan elektron. Sedangkan basa adalah spesies yang menyumbangkan pasangan elektron. Contoh, BF3 ditambah NH3 menjadi BF3NH3. Nah, BF3 di situ berperan sebagai asam. Mengapa? Karena dia menerima pasangan elektron dari NH3. Nah, teman-teman sudah semakin paham kan tentang teori asam dan basa? Jadi, bisa kita simpulkan, menurut 3 teori asam basa itu, asam menurut Arrhenius adalah zat yang menghasilkan ion H+, sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan ion OH-. Sedangkan asam menurut Bronsted-Lowry adalah spesies yang mendonorkan H+, dan basa adalah spesies yang menerima H+. Sedangkan menurut Lewis, asam adalah spesies yang menerima pasangan elektron, dan basa adalah spesies yang berperan mendonorkan elektron. Baik teman-teman, untuk lebih memantapkan pemahaman kita coba ada 3 contoh soal ya. Yang pertama, Bapak punya H2SO4. Apakah dia termasuk asam atau basa? Mari kita lihat, H2SO4 terion menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Berarti H2SO4 menghasilkan ion H+, dia bersifat asam. Kemudian contoh yang kedua, MgOH 2 kali. Bagaimana ionisasinya? Dia terion menjadi Mg2+ ditambah 2 OH-. Nah, ada OH-, berarti dia bersifat basa menurut Arrhenius. Ada satu lagi,
Bapak punya reaksi H2O ditambah NH3 menjadi OH- ditambah NH4+. Menurut teori Bronsted-Lowry, mana yang asam? Yes, yang asam adalah H2O. Sementara yang basa adalah NH3. Mengapa? Karena H2O dia mendonorkan H+ kepada pasangannya. Baik, itu saja pembelajaran kita hari ini teman-teman. Semoga semakin paham tentang teori asam dan basa. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.